بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan memohon pertolongan kepadanya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Da'watus Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Bainal Mu'aridin wal Munsifin wal Muayyidin, yaitu sebuah kitab yang akan memperkenalkan kepada kita tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada bab yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ma makna Wahabi? Apa makna Wahabi? Apa arti dari kata Wahabi? Kata Wahabi sering kita dengar diucapkan oleh sebagian orang untuk memanggil saudara mereka sesama kaum muslimin, dan tentunya mereka menggunakan kata Wahabi ini untuk memanggil saudara mereka dalam rangka untuk mengejek, dalam rangka untuk mencela, mengolok-olok. Padahal terkadang mereka tidak paham apa itu Wahabi. Mereka tidak tahu apa makna Wahabi. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah berkata, i'tada an-nasu an yutliku kalimata Wahabi ala kulli man yukhalifu 'adatihim wa mu'taqadatihim wa bid'ahum. Sebagian orang terbiasa menggunakan kata Wahabi untuk menyebut siapa saja yang menyelisihi adat istiadat mereka, atau menyelisihi keyakinan-keyakinan mereka, atau menyelisihi ritual-ritual, amalan-amalan kebid'ahan mereka. Walau kanat hadhihi al-mu'taqadatu fasidah, meskipun keyakinan-keyakinan mereka itu jelas-jelas salah. Tukhaliful Qur'an al-Karim, bertentangan dengan Al-Quran. Wal ahadits as-sahihah, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Wala siyama ad-da'wata ila at-tauhid wa du'a illahi wahdahu duna siwah, dan terkhusus lagi bertentangan dengan dakwah tauhid, dakwah yang menyeru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini kebiasaan sebagian orang. Mereka biasa menyebut siapa saja yang menyelisihi adat istiadat mereka, atau keyakinan-keyakinan mereka, atau kebid'ahan-kebid'ahan mereka, maka mereka menyebutnya dengan sebutan Wahabi. Kuntu aqra'u ala syaikhin hadith Ibn Abbas fil arba'in an-nawawiyah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah akan bercerita kepada kita. Beliau mengatakan, dahulu saya pernah membacakan kepada salah seorang syekh yang saya bacakan hadis Abdullah bin Abbas yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau ingin meminta, minta kepada Allah, dan apabila engkau ingin memohon pertolongan, mohonlah pertolongan tersebut kepada Allah. Fa'ajabani syarhun Nawawi hina qal. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, saya sangat kagum, sangat takjub terhadap penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,
ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقه. Apabila kebutuhan yang akan ia minta adalah kebutuhan yang tidak bisa diwujudkan oleh makhluk, katalabil hidayati wal ilm, seperti minta hidayah, minta ilmu, wa shifa'il maradi wa husulil afiyah, atau minta kesembuhan dari penyakit, minta afiyah, keselamatan, sa'ala rabbahu dhalik. Kalau seperti itu permintaannya, yaitu meminta sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh makhluk, maka dia harus meminta kepada Allah semata. Wa amma su'alul khalqi wal i'timadu alaihim famadhmum. Adapun kalau dia meminta kepada makhluk dan bersandar kepada makhluk dalam perkara-perkara seperti itu, famadhmum, maka itu sangat-sangat tercela. Nah, ini penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang hadis yang kita bacakan tadi. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau ingin minta, minta kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu li syekh, maka saya pun berkata kepada syekh tersebut, hadzal hadits wa syarhuhu yufidu adama jawazil isti'anati bi ghairillah. Wahai syekh, hadis yang saya bacakan tadi, begitu pula penjelasan Al-Imam An-Nawawi tentang hadis tersebut, menunjukkan bahwasanya tidak boleh minta tolong kepada selain Allah di dalam perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Faqala li bal tajuz. Tetapi syekh tersebut mengatakan kepada saya, bal tajuz, justru boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Qultu wa ma daliluka. Saya pun berkata, apa dalil anda wahai syekh yang membolehkan meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah? Faghadiba asy-syaikhu wa sahha qailan. Mendengar saya bertanya dalil, maka syekh itu pun marah. Kemudian dia berteriak di hadapan saya sambil berkata, inna ammati taqulu ya Syekh Sa'ad wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bihi. Ya. Bibi saya sering berdoa di kuburnya Syekh Sa'ad. Ya. Bibi saya sering berdoa di kuburnya Syekh Sa'ad. Fa aqulu laha ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad? Dan saya bertanya kepada bibi saya, wahai bibi, apakah Syekh Sa'ad mengabulkan doamu? Fataqul ad'uhu fayatadakhalu 'ala Allah fayashfini. Bibi saya mengatakan, saya berdoa meminta kepada Syekh Sa'ad yang telah meninggal dunia, saya minta kepadanya, lalu dia pun yatadakhal, ikut campur. Ya, dia ikut campur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanku. Jadi syekh tersebut berdalil dengan perbuatan bibinya, yang mana bibinya sering berdoa minta kesembuhan kepada Syekh Sa'ad yang telah mati. Itu dalil dia. Qultu lahu, saya pun berkata kepada syekh tersebut, innaka rajulun alimun qadaita umraka fi qira'atil kutub thumma ta'khudhu aqidataka min ammatika al-jahilah. Wahai syekh, Anda adalah seorang yang alim, memiliki ilmu, bahkan Anda menghabiskan umur Anda untuk membaca kitab. Tetapi kenapa Anda mengambil akidah Anda dari bibi Anda yang jahil? Ya, ini kan aneh. Anda seorang ulama, menghabiskan umur di dalam membaca kitab, lalu kenapa yang Anda jadikan sebagai dalil itu adalah perbuatan bibi Anda yang jahil? Faqala li indaka afkarun wahabiyah anta tadhhabu lil umrah wa ta'ti bi kutubin wahabiyah. Mendengar saya berkata seperti itu, syekh itu pun marah sambil dia mengatakan, engkau memiliki pemahaman wahabi, pemikiran wahabi. Engkau kemarin pergi umrah ke Mekah dan sekarang engkau pulang membawa kitab-kitab dan pemahaman-pemahaman wahabi.
Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah melanjutkan, wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahabiyah. Dahulu saya sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Wahabi. Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang Wahabi. Illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali isu-isu yang saya dengar dari beberapa syekh. Fayaquluna anhum, di mana mereka berkata, al-wahabiyun mukhalifuna linnas. Orang-orang Wahabi itu menyelisihi orang banyak. La yu'minuna bil awliya'i wa karamatihim. Orang-orang Wahabi tidak beriman kepada para wali dan tidak beriman kepada karamah-karamah para wali. Wala yuhibbuna ar-rasul, bahkan mereka juga tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuha min al-ittihamatil kadhibah, dan tuduhan-tuduhan lain yang sering disampaikan oleh syekh-syekh tersebut. Ya. Jadi hanya itu yang saya tahu tentang Wahabi, yaitu tuduhan-tuduhan atau isu-isu yang disebarkan oleh beberapa syekh. Adapun siapa Wahabi sebenarnya, bagaimana pemahaman Wahabi sebenarnya, saya sama sekali tidak tahu. Ini kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah. Fakultu fi nafsi, maka saya pun berkata pada diri saya sendiri, idza kanatil wahabiyatu tu'minu bil isti'anati billahi wahdah wa anna asy-syafiya huwa Allah wahdah. Apabila orang-orang Wahabi meyakini bahwa minta tolong itu harus kepada Allah saja, dan bahwasanya yang bisa menyembuhkan dari penyakit hanya Allah saja, kalau seperti itu keyakinan orang-orang Wahabi, fayajibu an ata'arrafa 'alaiha, maka saya harus berkenalan dengan mereka. Saya harus mencari tahu tentang mereka. Sa'altu an jama'atiha, lalu saya pun mulai bertanya kepada orang-orang tentang kelompok Wahabi ini. Faqalu lahum makanun yajtami'una fihi masa'al khamis. Saya pun mendapatkan informasi bahwasanya mereka, yaitu orang-orang Wahabi, ya sebagaimana yang disebut oleh orang-orang pada saat itu, orang-orang Wahabi itu mereka punya tempat untuk berkumpul di setiap Kamis sore. Ya. Di setiap Kamis sore orang-orang Wahabi berkumpul di suatu tempat liilqa'i durusin fit tafsiri wal hadits wal fiqhi. Ya, mereka berkumpul untuk sama-sama mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan yang lainnya. Fadhahabtu ilaihim ma'a auladi wa ba'd asy-syabab al-muthaqqaf. Maka berbekal informasi tersebut, pada Kamis sore saya pun pergi menuju tempat itu bersama anak-anak saya dan beberapa pemuda yang memiliki kecerdasan, ya, beberapa pemuda yang memiliki pengetahuan. Fadakhalna ghurfatan kabirah. Sampai di sana kami pun masuk di sebuah ruangan yang besar. Wa jalasna nantaziru ad-dars, lalu kami duduk menunggu dimulainya pelajaran, menunggu dimulainya pengajian. Wa ba'da fatratin dakhala alaina syekhun kabirus sin. Tidak lama kemudian datanglah seorang syekh yang sudah sangat tua. Fasallama alaina, lalu beliau masuk sambil mengucapkan salam. Wa safahana jami'an mubtadi'an biyaminihi. Lalu beliau bersalaman dengan kami, artinya menjabat tangan kami, menjabat tangan kami semua mulai dari orang yang kanan, beliau jabat satu-satu. Thumma jalasa ala maq'adin, kemudian setelah itu beliau duduk di atas sebuah kursi. Walam yakum lahu ahadun. Subhanallah, ketika beliau masuk tidak ada satu jamaah pun yang berdiri menyambut beliau. Tidak ada satu jamaah pun yang berdiri menyambut beliau. Fakultu fi nafsi, melihat itu saya pun berkata pada diri saya sendiri, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, hadza syekhun mutawadi'un la yuhibbul qiyam. Subhanallah, syekh ini sangat tawadu,
dia tidak suka untuk disambut dengan cara berdiri. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, man ahabba an yutamathala lahu bil qiyam falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang disambut dengan cara berdiri, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Jadi subhanallah, ketika Syekh itu masuk ke dalam ruangan, tidak ada seorang jamaah pun yang berdiri menyambut beliau. Dan itu sangat berkesan di dalam hati saya. Saya berkata, Syekh ini sangat tawadu orangnya. Bada'a Syekhu ad-darsa biqawlihi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Lalu Syekh mulai menyampaikan pengajian, dan beliau mengawali pengajian dengan membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhir al-khutbah allati kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutabahu wa durusahu. Ya, sampai akhir khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya ini disebut dengan khutbatul hajah, yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakannya untuk membuka khutbah-khutbah beliau, kajian-kajian beliau. Nah, itu yang digunakan oleh Syekh tersebut. Wa yatakallamu bil lughatil arabiyyatil fusha. Lalu beliau pun mulai menyampaikan pengajian dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang resmi, yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa yuridul ahadits. Dalam pengajian beliau menyampaikan hadis. Wa yubayyinu sihhataha wa rawiyaha. Bahkan beliau juga menjelaskan apakah hadis itu sahih ataukah tidak, siapa perawinya beliau sebutkan. Wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismah. Dan beliau juga senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, ya, dan selesai pengajian, wujjihat lahul as'ilatul maktubatu 'ala al-awraq. Pertanyaan tertulis pun ya disodorkan kepada Syekh yang mengisi pengajian saat itu. Fakana yujibu 'alaiha bid-dalil min al-Qur'an was sunnah. Setiap pertanyaan beliau jawab menggunakan dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Wa yunaqishuhu ba'dul hadirin fala yaruddu sa'ila. Ya. Setelah semua pertanyaan di kertas itu beliau jawab, ya, beliau juga membuka pertanyaan langsung, ya, tanya jawab langsung. Waqad qala fi akhir darsihi. Kemudian sebelum menutup pengajian, beliau pun berkata kepada kami, alhamdulillah ala annana muslimun wa salafiyun. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang salafiyun yang menisbahkan diri kepada as-salafus salih, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Wa ba'dun nasi yaqulun innana wahabiyun. Meskipun sebagian orang menyebut kita dengan sebutan Wahabi. Sebagian orang menyebut kita dengan sebutan Wahabi. Fahadha tanabuzun bil alqab. Dan tentunya mereka menyebut kita dengan sebutan Wahabi itu adalah perbuatan mengolok-olok dengan lakop-lakop tertentu. Ya. Fahadha tanabuzun bil alqab. Itu adalah bentuk mengolok-olok orang dengan lakop-lakop yang buruk. Waqad nahana Allahu an hadza biqaulihi wa la tanabazu bil alqab. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa la tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan lakop-lakop untuk mengolok dan mengejek yang kalian panggil tersebut. Wa qadiman ittahamul Imam Asy-Syafi'i birrafdi. Dahulu sebagian orang menuduh Imam Syafi'i bahwasanya beliau itu memiliki pemahaman Rafidhah, pemahaman Syiah. Ya, dahulu sebagian orang menuduh Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i itu Syiah. Gara-gara Imam Syafi'i sering memuji Ahlul Bait. Faradda alaihim qaila. Maka Imam Syafi'i pun menjawab tuduhan mereka. In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadits thaqalani anni rafidi. Kalau seandainya, ya, gara-gara mencintai keluarganya Nabi alaihissalatu wassalam, seseorang dipanggil dengan panggilan Syiah,
dipanggil dengan panggilan Rafidah, falyashhadits thaqalani anni rafidi, maka hendaklah ya semua jin dan manusia menyaksikan bahwasanya aku adalah orang Syiah. Itu kata Imam Syafi'i dahulu menjawab tuduhan orang. Wa nahnu naruddu ala man yattahimuna bil wahabiyyah biqauli ahadi syu'ara. Maka saat ini kata Syekh, ya, saat ini kita pun menjawab tuduhan orang yang menuduh kita dengan tuduhan Wahabi, yang menyebut kita dengan sebutan Wahabi. Kita jawab ya tuduhan mereka tersebut dengan mengatakan, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani Wahabi. Seandainya gara-gara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang disebut Wahabi, maka aku mengakui bahwasanya aku adalah seorang Wahabi. Kalau memang mengikuti Nabi Muhammad itu adalah Wahabi, maka aku adalah Wahabi. Subhanallah. Ya. Walamma intaha, setelah pengajian selesai, ini cerita Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Kharajna ma'a ba'di syababi mu'jabina bi'ilmihi wa tawadu'ihi. Kami pun keluar dari ruangan tersebut ya sambil terkagum-kagum, takjub melihat betapa luasnya ilmu Syekh tersebut dan betapa tawaduknya beliau. Wa sami'tu ahadahum yaqul, dan saya mendengar salah seorang jamaah berkata, hadha huwa syekhul hakiki, inilah syekh yang sebenarnya. Nah, itulah dia ya kisah Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ya berkenalan dengan Wahabi, yang sebelumnya beliau sama sekali tidak mengetahui apa itu Wahabi. Yang beliau tahu tentang Wahabi hanyalah isu-isu buruk yang beliau dengarkan dari beberapa syekh. Begitu pula dengan sebagian orang pada saat ini. Mereka memanggil saudara mereka dengan panggilan Wahabi untuk mengejek, untuk mengolok, untuk menghina. Padahal kalau ditanya apa makna Wahabi, mereka sama sekali tidak tahu. Ternyata Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Ya, Wahabi mereka sebenarnya adalah As-Salafiyun. Adapun panggilan Wahabi itu hanyalah panggilan yang diucapkan oleh sebagian orang untuk mengejek dan mengolok mereka. Inilah dia ya bab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuka pandangan kita bahwasanya Wahabi yang sebenarnya ya mereka adalah as-salafiyun. Ya, mereka adalah as-salafiyun. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Hanya saja mereka dipanggil dengan panggilan tersebut Wahabi oleh orang-orang untuk mengejek mereka, untuk mengolok mereka, dan untuk membuat manusia lari dari mereka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.